dimanapun kamu berada, bertemu lagi sama kita. Saya Dini dan Sandro. Sekarang kita udah bersama seorang suster yang ada di Pringsewu. Ya, ini teman baru kita. Jadi hari ini kita berbeda dengan channel sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita review makanan ya. Iya. Jadi hari ini kita Ngobrol-ngobrol seputar Seputar. kehidupan suster, Iya. menjadi seorang biarawati itu seperti apa sih? ya. Kenapa sih kita tiba-tiba kepikiran mau bikin channel ini? Maksudnya kenapa tiba-tiba kita langsung putar haluan? Ya, dari review makanan terus jadi diskusi sama suster gini. Jadi gimana ya awalnya ya? Kita tuh awalnya itu ketemu waktu kepanitiaan kali ya, kepanitiaan Natal bersama. Jadi kita baru-baru ini ketemu sama suster. Dan kalau aku pribadi sih penasaran, maksudnya pasti teman-teman juga ada yang penasaran ya. Maksudnya seorang suster tuh ngapain aja sih tugasnya? Nah, di situ saya mulai penasaran. Ya, jadi tertarik tuh kita membahas. benar-benar tertarik ya. Kita taunya suster itu kaku, terus nggak bisa bercanda bisa gitu eksplorasi kan. diri. Nggak taunya tuh enggak, ternyata ya ini kita bisa ngobrol bareng kan. Bisa bercandaan. Iya. Gitu. Oke, langsung aja kita kenalan nih sama susternya nih. Ya, oke. Silakan suster, kenalkan diri kepada semuanya. Terima kasih. Halo teman-teman. Terima kasih Mbak Dini, Sandro yang telah menjadi sahabat baru saya. Saya Suster Valentina, FSGM. FSGM itu Fransiskan Santo Georgius Martir. Saya tinggal di Pringsewu. Pekerjaan saya bersama orang muda, tapi saya di bagian yayasan. Asal saya dari Desa Sukosari, Watuagung, Kalirejo. Suster tadi dari kongregasi FSGM ya, suster ya? Iya. FSGM itu awal mulanya ada di Pringsewu itu gimana sih, suster? Bisa tahu gak sedikit cerita nih, sejarahnya? Apa maksudnya? Kan nggak mungkin ujuk FSGM itu tiba-tiba dari gitu. mana? FSGM itu dari mana? Iya, pusatnya itu di mana gitu loh, Apa suster? itu cuma punya Pringsewu, apa punya Dunia lain gitu. Maksudnya yang ada di dunia mana, negara mana negara gitu. mana? Apa- Dunia lain, ngeri amat. Maaf suster, grogi. Terima kasih. FSGM itu asalnya induknya dari Jerman, ceritanya Oh, panjang. Jerman. Pringsewu ini 4 Juni 1932. Oh. Jadi sebelum kemerdekaan dong, Mama. Iya. Wih. Itu para Berarti itu sekarang udah usia berapa ya, suster? Coba berapa? Ya, itu lama kok ya, terus. Udah hampir 80-an ya? 90-an malahan. Oke. Ya, itu namanya. Di Indonesia ini pusatnya ada di Pringsewu ini. Wih, prod lokal. Lokal kreasi, jadi se-Indonesia ini pusatnya cuma Pringsewu ini. Ya, keren. Dari tahun 32 kami ada di Pringsewu. Gila, ada orang-orang yang mungkin jadi suster dari mana ya, suster ya? Dari Flores, dari mana gitu? Timur Leste, Tambua. Semua Larinya ke pusatnya sini ke Pringsewu loh. Gitu. Kira-kira suster Valentina ini gimana sih awalnya, kenapa berpikir mau menjadi seorang suster itu kenapa? Dulu saya tertarik sama jubahnya suster itu yang seperti yang saya pakai ini, yang putih. Oh, akhirnya dipakai sekarang. Akhirnya saya pakai juga putih, suci, anggun begitu. Saya sangat tertarik dengan baju itu awalnya. Lalu saya masuk, mendalami, mengenal, mengerti. Lalu masa pendidikan 3 tahun, satu tahun masa aspiran namanya, lalu 1 tahun masa postulan, lalu 2 tahun novisiat. Saya mempelajari itu apa kongregasi FSGM, bagaimana itu hidup membiara, lalu saya memutuskan untuk lanjut. Dan bahagianya memang memakai baju ini. Wah, Orang lain lihatnya kan sumuk yang panas. Sumuk. apa ya, kayaknya nggak pernah ganti gitu Gak pernah kan? ganti bajunya ini Nggak bisa aja. bersih padahal kayaknya nggak ganti-ganti. Makanya bersih, tetap putih gitu kan. Dan ternyata ya ini persembahan pilihan hidup saya untuk menjadi seorang biarawati, mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan dan sesama. Menjadi suster itu ada 3 kaul, ada 3 yang diikrarkan: kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kalau kemiskinan, ya kami tidak mempunyai apa-apa. Yang kami punya rumah, handphone, komputer itu milik kongregasi, kami memakai. Lalu misalnya kalau kami memerlukan pulsa, kami minta. Gitu. Tuh, Jadi mengajukan. Nah, kami minta pulsa. Kalau
pengen apa lagi? Roti bakar, belanja gitu. untuk Belanja. kebutuhan sehari-hari. Kita sehari-hari Sapu-sapu. kami minta ke pimpinan, minta sabun, minta rinso, minta itu semangat. Dan itu memang sesuai kebutuhan suster Ya, ya. sesuai kami meminta yang kami butuhkan. Hmm. Lalu kalau kemurnian ini hidup tidak menikah. Nah ini yang jadi Nah, pertanyaan ini. kalian guys, kenapa sih suster itu bisa nggak menikah? Kenapa Jadi sih? lewat kaul ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan, demi kerajaan Allah kami tidak menikah. Oke. Ya. Nah, jadi Total untuk melayani Tuhan dan sesama. Satu lagi kaul ketaatan. Kaul ketaatan. Nah, kami menghayati kaul ketaatan. Kami menghidupi kaul itu bahwa kami taat pada Tuhan lewat sesama, lewat pimpinan. Misalnya nih, saya nggak boleh milih-milih, saya nggak mau tugas di dapur, Oh. saya nggak mau tugas di kebun. Kami siap sedia untuk ditempatkan di mana saja, untuk ditugaskan di mana saja, karena memang kami menghayati kaul ketaatan bahwa itu Tuhan sendiri yang mengutus kami. Oh gitu. Lalu suster bisa ceritain sedikit nggak sih, maksudnya apakah kehidupan para suster ini cuman berdoa terus Kongregasi kami, pendiri kami mempunyai motto 3. Trilogi pendiri kami namanya Muder Angser Mabok. Punya trilogi begini: gembira dalam karya, setia dalam doa, cinta akan kemiskinan. Nah, gembira dalam karya itu kami masing-masing mempunyai tugas nih. Nah, tadi ya diutus misalnya ada yang jadi guru. Jadi kami menghayati tugas itu dengan gembira. Lalu setia dalam doa. Kami punya waktu untuk berdoa. Misalnya pagi, kalau yang di Pringsewu ya, jam 5 pagi sudah mulai berdoa, doa bersama. Lalu misa, lalu siang nanti jam 12 Doa malaikat doa gitu ya. doa siang. Oh, doa siang. Sebelumnya doa malaikat Tuhan, betul. Lalu sore jam 6, sebentar lagi kami doa. Jam 6 doa sore. Nah, di sela-sela itu, di antara jam tadi doa itu kami bekerja. Tadi kan ke sekolah, ada yang masak, tadi yang dibuatin snack kan. Nah, ada yang masak, ada yang ke sekolah, ada yang ke rumah sakit. sesuai dengan bidangnya Sesuai masing-masing dengan berarti, suster ya. bidangnya masing-masing. Ada yang ke kebun, nanam sawi. Jadi semua ya meliputi Iya. lingkupnya. Kalau semua. yang dokter ya kerja sesuai kerjanya dokter, yang Oke. guru itu guru. Berarti kalau ini berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya, mungkin berarti kalau tadi suster bilang sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang dokter menjadi dokter, yang guru menjadi guru, berarti suster itu juga bisa kuliah dong, atau maksudnya bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya maksudnya, atau bagaimana suster? Ya, tuntutan karya sekarang luar biasa ya, seperti di sekolah itu yang mengajar itu kan sekarang SD harus PGSD. Oh. Jadi ada suster yang kuliah sebagai guru nanti, maka dikuliahkan di PGSD. Lalu ada, kami punya rumah sakit, ada suster kami yang sekolah dokter, Sekolah dokter. lalu juga Oh. perawat banyak, Mars juga banyak. Nah, jadi kalau suster sendiri, suster Valentina. Itu bergerak di bidang apa? Backgroundnya apa suster maksudnya? Saya kebetulan belajar hukum. Oh. Jadi saya sekolah hukum, saya Tamatan Atmajaya Yogyakarta. Lalu karena semakin peliknya persoalan di kesehatan ya, persoalan rumah sakit, saya melanjutkan di Sugio Pranoto mengambil magister hukum Wih. kesehatan. Berarti Jadi susternya ini sudah menempuh pendidikan S2 ilmu hukum. Iya. Seperti itu. Di tempat kami ada 2 sarjana hukum. Yang satu bagian aset, bagian pertanahan, ya bantu mengurus aset. Lalu kalau saya bagian legalnya macam-macam, kepegawaian, lalu perjanjian-perjanjian dengan yang lain. Sebenarnya ini sih suster, ada satu pertanyaan yang agak sensitif ini sebenarnya. Kan kayak aku sama Dini ini sering gibah tuh ya, hobi kita gibah. dia No, terutama no tuh. time no gibah. Kita bener-bener kalau lagi ketemu pengennya ngomongin orang terus. Itu. Dia aku ikut aja. Kamu menikmati ya?
Sama aja ya. Iya. Oke, kalau suster tuh pernah nggak sih kira-kira untuk berpikir atau gibah sama teman-teman suster yang lain atau sama yang non suster kayak gitu? Pernah nggak untuk gibah kayak gitu, suster? Pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Habis ini diviralin nih gara-gara ini. Aduh, Sandro, Mbak Dini, kita ini sama-sama berjuang untuk menjadi baik, menjadi suci. Itu perjuangan seumur hidup. Menjadi suster itu juga kadang-kadang ngerumpi. Sama ya. Sama Dan itulah perjuangan. Kami juga manusia biasa yang sama-sama kita harus berjuang untuk menuju kesucian itu. Yang ngerumpi-ngerumpi dikit, gosip, tapi berseteru juga, marah ya pernah. Tapi kami tidak lama-lama, kalau marah, jengkel kan beda pendapat gitu ya. Kami ya diungkapkan, setelah itu ya udah datang minta maaf. Gitu. Kami selisih pendapat, paham itu sangat mungkin, sangat sering juga. Ya tapi manusiawi Sama-sama juga Tuhan, sih iya. sebenarnya. Cuman ya kita juga tadi seperti suster bilang ya kita memang menuju menjadi orang yang baik, nggak jadi suster pun ya kita juga gitu. Jadi semuanya memang Harusnya seperti Iya, itu seperti gitu. itu. Tidak harus menunggu menjadi seorang suster untuk menjadi seorang yang baik. Iya, gitu, gitu. teman-teman. Oke, the last but not least. Tantangannya kadang-kadang kangen ya sama bapak ibu tapi nggak bisa langsung pulang. Oh, jatah cuti gitu ya suster ya. 1 tahun dapat jatah cuti 6 hari, 7 hari, 1 minggu. Saking sering cuti atau lupa cuti nih suster nyampe lupa jatahnya sendiri. Dulu cuti itu rasanya cepat banget di 1 minggu. Sekarang ya sudah biasa karena mungkin rumah saya juga deket ya, sering pulang. Oh, yes. jadi nggak harus cuti juga Nggak. kalau deket sih ya. Tantangannya ya kadang-kadang selisih pendapat, marah itu juga bagian dari tantangan ya. Kita berdoa kusuk secara terus-menerus kok marahan ya, kok hatinya nggak tenang gitu. Itu juga tantangan yang segera harus dipulihkan. Harus segera padam amarahnya sebelum matahari terbit, jangan lama-lama. Nah itu kan juga proses, nah itu nggak gampang, itu tantangan lah. Saya sudah jadi suster, udah mau mempersembahkan hidup menjadi seperti baju yang saya pakai ini dulu, Suci. bajunya suci, dan itu nggak gampang. Jadi ya gitu tantangannya ya, kecil-kecil ya, Sandro. Seperti kita semua lah, ini nggak penting. Baiklah. Ada lagi nggak sih? Sudah. Oh ya, mungkin satu lagi. Baju suster tuh ganti nggak sih sebenarnya? Kan teman-teman semua pasti penasaran juga sih, maksudnya kok suster kayaknya setiap ketemu bajunya putih itu terus. Maksudnya apakah mereka punya stok baju banyak atau memang cuci kering pakai? Kalau lo Maya. Coba kita yang susternya dulu, bajunya ganti nggak suster kira-kira ini? Kami modelnya ini ya, modelnya hanya begini, nggak ada model lain. Warnanya ada 2, yang satunya abu-abu itu. Oh, Abu-abu, iya. yang satu baju putih ini. Kami masing-masing suster ya rata-rata punya baju putih itu 4. Setiap hari pasti ganti karena baju putih kan sangat kelihatan kalau kotor. Kotor. Jadi pasti ganti. Oke guys, itu beberapa pertanyaan tadi yang udah kita diskusin bareng suster. Ya jadi biar sharing dong kita Iya. karena ini nih teman baru kita ya. Teman baru kita, Ya, sebenarnya banyak suster. teman baru kita yang lain di dunia lain juga ya. Dari apa? Cuman yang kita anggap istimewa dan spesial untuk spesial. diajak diskusi bareng ya Suster Valentina ini, seperti itu. Iya, jadi gitu guys. Pokoknya kita sharing aja kan sama apa dari suster biar kayak kita gini jadi tahu jadi suster tuh gini. Oh ya, buat teman-teman yang ada Instagram mungkin mau follow akun Instagramnya Suster ke Suster. GPIC, Apa akun Instagramnya Suster? GPIC FSGF. GPIC FSGM tuh kalau pengen tahu juga kegiatan dari susteran itu di Pringseo ini. Oke gitu teman-teman, buat teman-teman mungkin ada pertanyaan atau saran atau apapun boleh ke kolom komentar kita, nanti kita bisa ya terima masukan dari teman-teman semua. Siapa lagi nanti kita punya video yang kedua kan, ya nggak suster? Jadi, pengen tahu lagi kehidupan suster tuh yang kayak mana, nanti bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih Suster Valentina. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Sandro. Ya, oke, goodbye.